Ya, baik. Terima kasih Ibu Bayun atas kesempatannya. Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera semuanya. Saya harap Bapak Ibu, para hadirin semuanya, dan adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Karena ini hari Rabu ya, hari yang sangat cerah sekali. Setidaknya biasanya itu mendung, sekarang alhamdulillah cerah. Nah, pada pagi ini kita akan mendengarkan pemaparan dari dua pembicara yang beliau-beliau ini merupakan guru saya, dosen saya, yaitu Bapak Profesor Hasanuddin Z. Abidin. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Baik, baik, baik. Baik Pak, Pak Hasan ini merupakan guru besar dan dosen di program studi teknik geodesi dan geomatika ITB, serta Pak Hasan juga merupakan kepala BIG periode tahun 2016 dan 2020. Betul Pak? Mohon maaf apabila salah. Ya, betul, betul. Ya, baik. Senang sekali Pak di sini Bapak bisa hadir dan tentunya Pak Hasan ini sudah banyak sekali menerbitkan buku mengenai GPS dan GNSS dan tentunya ada terbitan buku yang terbaru ya Pak ya mengenai mengenai GPS dan aplikasinya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa segera dapatkan bukunya dan jangan lupa nanti untuk sesi tanya jawab ini akan ada hadiah dari FTSP berupa 2 buah buku dari FTSP karangannya Pak Hasan ya bagi 2 penanya terbaik. Baik, untuk mempersingkat waktu silahkan Bapak untuk memaparkan paparannya. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bu Rika. Saya izin sharing ini saya dulu ya. Oke. Baik Pak. Apakah sudah kelihatan belum ya? Sudah terlihat Pak. Aha. Tinggal di slideshow. Oke. Ya, sudah Pak. Ya, pertama-tama selamat pagi ini untuk Bu Rektor ITENAS, kemudian Pak Dekan, para dosen ya. Kemudian tentunya juga Pak Deputi IGD tadi, apakah masih hadir atau tidak. Kemudian Prof. Josafat, kemudian dosen-dosen ITENAS ya, peserta dari perguruan tinggi lainnya, saya lihat juga ada sejumlah ini ya, dan tentunya peserta lainnya. Nah, saya diminta menjelaskan tentang tren dan prospek pemanfaatan GPS ya. Bu Rika, suara saya masih kedengeran ya? Masih Pak, terdengar jelas. Oke. Ini tidak bisa semuanya ya, karena pemanfaatan GPS saat ini sangat terus terang saja sangat luas sekali ya. Jadi saya nanti mencoba beberapa yang saya pikir penting untuk rekan-rekan sekalian di komunitas geospasial ya. Apakah itu geodesi, geomatika maupun geografi ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari konteks perkembangan sistem navigasi dan penentuan posisi, GPS ini merupakan bagian dari GNSS sekarang ya, namanya Global Navigation Satellite System ya, yang terdiri dari GPS, Galileo, GLONASS, dan Beidou. Dan juga saat ini ada yang sistem regional ya, Navigation Satellite System, ada QZSS-nya Jepang dan NEVIC-nya India ya. Meskipun memang yang paling banyak digunakan saat ini memang GPS lah ya. Karena GPS ini lebih awal dia ya. GPS ini diluncurkan tahun 78, kemudian 4 tahun kemudian GLONASS baru diluncurkan, kemudian Beidou, kemudian Galileo. Jadi GPS ini memang startnya dia lebih awal ya, lebih awal sehingga memang paling banyak dimanfaatkan saat ini memang GPS ya. Dan ini ada semacam karakteristik dari sistem, tapi mungkin tidak perlu dijelaskan secara detail.
Teman-teman nanti bisa baca di bukunya Townsend dan Montenbrug ini ya. Ada satu buku tebal tentang GNSS yang saya pikir bagus ya. Nah, kalau kita lihat kemampuan dasar GPS dan GNSS secara umum, sebenarnya memang dia direncanakan untuk memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu ya. Di mana saja, kapan saja, secara global di dunia ini. Memang umumnya GPS ini awalnya sistem militer dia ya. Militer yang kemudian sekarang menjadi sivil ya, civilian. GLONASS juga dulunya awalnya militer ya, karena itu era perang dingin Amerika Rusia pada saat itu. Kalau Beidou dan Galileo dia lebih civilian in nature ya. Dan kalau kita lihat kemampuan dasarnya saat ini semua sistem umumnya ya. Kalau posisi itu bisa mili sampai beberapa meter, kalau kecepatan mili sampai sentimeter per detik, kalau ketelitian waktu nanodetik atau lebih teliti ya ininya. Meskipun produk dasarnya itu posisi, kecepatan, dan waktu, sebenarnya GNSS ini bisa dimanfaatkan untuk banyak produk ya. Kita bisa menentukan percepatan, acceleration, nanti larinya ke gaya berat, bisa untuk frekuensi, untuk timing ya, itu di dunia komunikasi lah yang banyaknya ya. Bisa untuk menentukan parameter attitude, pitching, rolling, yawing ya, kalau di kapal, pesawat ya. Atau bisa juga untuk total electron content, water vapor content, ini untuk kebumian lah ya, pergerakan kutub dan lain-lain. Dan ini bisa nambah ya. Dan kita lihat memang tren dan prospek ke depannya itu nanti semua ini receiver itu bisa mengamati multi GNSS lah ya, sehingga semakin akurat dan presisi, kemudian produk semakin cepat tersedia ya, dan resolusi spasial temporalnya juga semakin baik ya. Jadi nanti tren dan prospek ini saya berikan di mana perlu ya setiap slide, sehingga nanti terakhirnya saya cuma mensummarikan ya. Dan kita lihat juga spektrum receiver GPS itu umumnya bisa dibagi ada untuk penentuan posisi, waktu, attitude ya, ini pitching, rolling, yawing, dan tachymeter ya untuk total electron content, dan bisa untuk navigasi, pemetaan, geodetik, sipil, militer ya. Dan GPS sekarang kan sudah 3 frekuensi ya, L1, L2, L5. Dan tren ke depannya nanti memang umumnya mulai sekarang juga sudah mulai ya. Umumnya receiver itu bisa mengamati multi GNSS, mengamati GPS, GLONASS, Beidou, Galileo ya, dan bahkan ada yang juga QZSS dan NEVIC ya. Jadi ini kecenderungan ke depannya memang semua multi GNSS ya. Dan ini kita lihat ya, saat ini semua receiver yang beredar itu GNSS yang beredar pasti 100% dia bisa mengamati GPS ya. Tetapi kalau yang mengamati empat-empatnya saat ini baru kira-kira 50% lah ya. Jadi kalau teman-teman nanti beli GPS receiver memang sebaiknya yang bisa mengamati lebih dari satu ya. Tapi semua yang beredar itu bisa ngamati GPS. Cuma dia tambahannya bisa ngamati konstelasi sistem GNSS yang lainnya, atau bahkan ada yang bisa mengamati juga QZSS ya. Dan juga bahkan S-Bus ini untuk penerbangan ya. Jadi tren dan prospek ke depan memang di telepon genggam kita saat ini memang umumnya baru GPS ya. Nah, masa depan itu mungkin bisa multi GNSS. Sebagai contoh, handphone Huawei itu dia punya kapabilitas mengamati GPS dan Beidou ya. Nah, di kemudian hari saya melihat ini akan semua multi GNSS ya, dengan turunnya harga chip dari multi GNSS. Dan kita lihat juga beragam sinyal sekarang ini, sinyal-sinyal GNSS umumnya berada di band yang sama ya, di L-band ya. Apakah itu lower L-band maupun upper L-band ya. Jadi memang ini sudah menguntungkan ya. Jadi mudah untuk pembuat receiver untuk membuat receiver multi GNSS ya. Dan nanti kita lihat produk GNSS akan semakin akurat dan presisi ya. Dan GPS yang terbaru pun generasi ketiga, sekarang blok 3 itu kita sudah punya L1, L2, L5, gelombang pembawa,
civilian code di L1 ada 2, military code ada 2, di L2 juga kita punya 2 civilian code, di L5 juga ada 1 civilian code ya. Jadi sebenarnya untuk keperluan navigasi berbasiskan pseudorange nanti akan sangat teliti ya. Cuma masalahnya memang handphone kita ini biasanya masih L1 CA code ya. Ya karena untuk mereduce harga ya. Di kemudian hari dengan semakin berkembangnya nanoteknologi, ya harga akan turun lah pasti ya. Kemungkinan kita punya multiple codes lah ya dari handphone ya dan yang lain-lain. Dan kita lihat juga metode penentuan posisi dengan GPS itu semakin beragam ya. Bahkan yang terbaru ini kan real time point positioning ya, precise point positioning juga semakin berkembang ya. RTK juga semakin cepat ya. Jadi memang kita lihat ke depan ini semakin akurat, presisi dan andal lah ya. Metode penentuan posisi dengan GNSS nantinya ya, multi GNSS. Meskipun memang GPS ini memang masih the dominant players lah ya. Karena memang dia lebih kuat, lebih awal dari ininya ya. Spektrum ketelitian posisi sekarang itu mili sampai meter. Memang kalau dengan multi GNSS, saya melihat mili ini memang udah sulit ditembus ke bawah sub mili ya. Tetapi minimal ketelitian mili senti itu dengan multi GNSS bisa diperoleh lebih cepat ya, lebih cepat. Resolusi ambiguitas lebih cepat ya, dan dia lebih andal ya, lebih reliable dan integritasnya juga lebih tinggi ya, karena kita bergantung kepada banyak satelit ya. Jadi kalau ada satu yang tertutup atau satu sedang masalah, kita banyak backupnya lah ya. Jadi integritas sistem GNSS semakin tinggi ya. Kita lihat sejumlah aplikasi GNSS. Nah ini yang menarik ya. Jadi kalau dari survei yang paling banyak, yang paling besar itu sebenarnya 41,7% ini LBS ya, Location Based Services. Location Based Services ini pelayanan berbasis lokasi seperti kayak sekarang lah ya, ada Grab, ada Gojek, GoFood dan seterusnya ya. Jadi itu yang paling banyak pemakai GNSS ya. Yang kedua itu transportasi darat di road ya. Nah, kalau survei dan pemetaan itu ya nomor 2 paling kecil lah ya dari bawah ya. Jadi urutannya itu LBS dulu, kemudian ini transportasi darat, kemudian penerbangan, kemudian laut, baru survei pemetaan ya. Dan tentunya yang lain-lain ini yang kebencanaan dan segala macam ya. Jadi memang aplikasi-aplikasi yang ketelitiannya tidak terlalu tinggi, navigation base, itu yang paling besar ya. Dan ini nanti coba kita lihat 4 kelas aplikasi sipil ya. Saya tidak melihat yang militer dari GNSS. Jadi yang pertama memang untuk navigasi, tracking, monitoring, itu yang pertama. Kemudian survei pemetaan dan geodesi. Kemudian studi sistem bumi dan interaksinya ya, dan kemudian penentuan dan sinkronisasi waktu ya. Saya tidak melihat ini yang terakhir karena ini sebenarnya lebih untuk komunitas, telekomunikasi ya, timing transfer, community dan seterusnya ya. Kita lihat yang 3 atas saja. Mohon maaf. Jadi kita lihat memang aplikasi paling umum untuk GNSS dan GPS saat ini itu sebenarnya yang untuk navigasi, tracking dan monitoring ya. Dan yang paling banyak memang untuk transportasi darat dan LBS ya, location based services, dan mendukung untuk navigasi, monitoring, tracking mulai dari orang, mobil, bahkan hewan nanti dan seterusnya ya. Dan ya aplikasi-aplikasi rekreatif, keolahragaan ya. Meskipun sebenarnya tuntutan ketelitiannya tidak terlalu tinggi-tinggi amat ya. Mungkin cuma ya meteran sudah cukup ya, desi dan meter ya. Tapi tren prospek ke depan kita melihat nantinya handphone dan segala macam itu akan berbasiskan multi GNSS ya.
Kemudian juga integrasi receiver GNSS dengan sensor lainnya kita lihat nanti semakin banyak. Dan dengan perkembangan IoT dan AI ya, Internet of Things dan Artificial Intelligence, kita lihat nanti kinerja GNSS ini semakin merambah kemana-mana ya. Seperti kata Pak Arief mengatakan, memang GNSS itu nanti penggunanya bukan hanya dari komunitas geospasial ya, bisa kemana-mana ya. Dan ini saya lihat untuk LBS dulu, Location Based Services. Jadi sebenarnya e-commerce spending di Indonesia itu besar sekali ya. Kalau kita lihat Hotsuite report ya tahun 2021 itu besar ya. Kita ngomongnya sudah miliar US dollar ya. Dan ini pemain-pemainnya kita tahu lah di sini ya. Ada Grab, ada Shopee, ada Bukalapak, Tokopedia. Ini semua berbasiskan lokasi mereka kan, ngirim dan segala macam. Umumnya ya GPS base lah. Yang nganter-nganter barang, paket kita kan juga motor segala macam, handphone ya umumnya GPS ya, belum multi GNSS ya. Meskipun sekarang itu ada tren dan prospek tuntutan untuk e-micro mobility ya. Jadi tuntutan untuk mendapatkan ketelitian real time dalam level senti-desi itu semakin ini ya. Terutama kalau nganter barang di kota-kota besar padat gitu, orang perlu tahu bahkan lantai dan seterusnya. Nah ini micro mobility jadi big issue sekarang ya di LBS ya. Dan memang nantinya dalam hal ini receiver GNSS harus diintegrasikan dengan macam-macam ya. Terutama IMU ya, di tempat-tempat yang misalnya sulit mendapatkan sinyal GPS, IMU masuk ya, Inertial Measuring Unit ya. Tapi dengan IoT dan AI juga perlu diintegrasikan ya. Kalau di jalan raya tentunya dengan map matching dan seterusnya ya. Tapi memang dengan multi GNSS ini akan memungkinkan lah. Jadi di komunitas LBS sekarang isu micro mobility ini jadi penting ya, terutama untuk persaingan di lingkungan LBS ya. Nah mungkin teman-teman di geodesi geomatik juga jangan melupakan aplikasi-aplikasi yang mass market semacam ini ya, yang saya pikir tuntutannya besar. Tentunya nanti ada tuntutan tentang peta digital dan segala macam ini itu ya. GNSS itu hanya salah satu playersnya di sana ya, kombinasi semuanya. Kalau untuk perhubungan darat jelas saya pikir ya nanti dalam bentuk intelligence transportation system, saya pikir sudah banyak kendaraan sekarang ini mulai dari mobil segala macam ini itu dia sudah menggunakan GPS lah layarnya ya. Atau secara tidak langsung motor-motor itu sebenarnya dia menggunakan handphone ya, menggantikan peta digital ya. Dan nanti kita lihat ini tren dan prospeknya sama semua ya. Multi GNSS, peta digital lebih detail, lebih komplit ya. Integrasi dengan sensor lainnya, kemudian IoT, AI ya. Jadi ini lebih menarik lah ya sebenarnya ya. Kemudian juga untuk fleet management ya. Ini bisa untuk kereta api, ambulans, taksi, dan segala macam ya. Kalau di dunia sebenarnya sudah banyak ya, dan di Indonesia setahu saya juga sejumlah perusahaan itu sudah menggunakan sistem fleet management ITS inilah ya. Cuma saya nggak tahu kalau kereta api kita dan seterusnya sudah apa belum ya. Dan ini nanti fitur e-micro mobility ini juga menjadi tren dan prospek di masa depan untuk yang kawasan padat, untuk yang LBS ya terutama ya. Yang lain-lainnya hampir mirip lah ya, kecenderungan tren dan prospeknya. Kemudian perhubungan laut juga saya pikir ini pasar besar nantinya untuk GNSS karena kita negara luas ya, jumlah pelabuhan strategis saja kalau dari data BPS itu kita ribuan ya tahun 2017. Kalau ini pelabuhan penyeberangan dan semuanya ini perlu navigasi ya, perlu posisi ya. Bahkan di laut terasa sekali ya, karena di laut orang nggak bisa nanya siapa-siapa ya. Kalau posisi dan segala macam ya harus berbasiskan penentuan posisi ya. Kalau dulu pengamatan ke bintang atau radio positioning, sekarang diganti dengan GNSS. Dan kita tahu bisa navigasi, bisa penjejakan, pemanduan,
Trennya pun sama ya, cuma nanti di sini memang bantuannya ini dari ENC ya, Electronic Navigation Chart, yang lebih detail, lebih komplit ya. Kalau dari segi multi GNSS nggak ada masalah, kemudian ya, dan diintegrasikan dengan berbagai sektor navigasi maritim lainnya ya. Dan kemudian integrasi dengan IoT dan AI ya, itu biasa ya. Nah, kemudian yang perlu juga dilihat di sini adalah untuk pelabuhan-pelabuhan ya, Vessel Monitoring System (VTS) ya. Dan ini terus terang di beberapa pelabuhan besar beberapa tahun yang lalu saya juga sudah lihat ya, misalnya di Tanjung Priok, Tanjung Perak ya. Tapi ini kita banyak pelabuhan, mungkin kita perlu VTS lebih banyak lah ya. Dan tren dan prospeknya juga hampir sama lah ini ya. Sekarang perkembangan teknologi, GNSS, peta digital ya, IoT, AI ya. Jadi sebenarnya pangsa pasar kerja untuk adik-adik mahasiswa geodesi, geomatik, geografi, geospasial secara umum besar lah ya. Ini juga kalau kita lihat perhubungan udara itu penting sekali sebenarnya ya. Jumlah bandara domestik kita 264, kemudian bandara internasional 27, dan semuanya perlu navigasi lah kalau pesawat ya. Meskipun memang perlu disampaikan di sini, memang akseptabilitas GPS dalam perhubungan udara ini masih belum full ya. Masalahnya bukan karena ketelitian nanti kita lihat, tapi karena integritas ya. Integritas itu kemampuan sistem untuk memberitahukan kalau ada masalah ya kepada pengguna. Nah, ini memang masih ada problem dengan GPS ya. Nanti dibaca-baca saja. Tren dan prospeknya memang nantinya receiver multi GNSS dan higher GNSS data rate ya. Meskipun saat ini untuk keperluan penerbangan udara, GPS itu baru yang digunakan baru L1 CA code ya. Fasenya bahkan belum ya. Bahkan L2 dan L5 belum ya. Ini hanya masalah karena masalah regulatori ya. Kalau di penerbangan udara itu sangat ketat ya. L2 itu bukan sinyal yang tertutup, jadi nggak dipakai. Jadi mungkin L5 nanti yang akan dipakai ya. Tapi kita lihat nanti ya, GLONASS juga sudah mulai dikombinasikan dengan GPS. Apakah yang lain-lain nanti kita lihat lah ya. Jadi ini seperti saya katakan ya, kalau untuk penerbangan itu, apalagi untuk pendaratan, itu kalau ada apa-apa dengan satelit dalam 6 detik itu, di bawah 6 detik, pilot itu harus tahu. Nah ini yang jadi masalah ya. Karena dengan GPS broadcast ephemeris itu diupdate setiap 1 jam. Jadi kalau ada masalah dengan satelit tertentu 1 jam kemudian pilot baru tahu. Nah oleh sebab itu banyak sekarang dikembangkan metode-metode untuk mengatasi masalah itu ya. Namanya augmentation ya. Ada yang berbasiskan receiver, ada yang berbasiskan eksternal ya. Ada yang menggunakan diferensial GPS, ada yang menggunakan WAS, LAS ya, macam-macam ya kita lihat ya. Jadi ini masih perkembangannya agak bukan tersendat ya, tapi memang kalau penerbangan udara itu sangat konservatif ya approach-nya karena menyangkut nyawa manusia ya, bisa dimaklumi lah ya. Jadi sekarang ini pengembangannya ini potensial untuk Indonesia ya. Augmentasi yang sifatnya space base ini kita belum punya, SBAS ya. Kalau aircraft based augmentation system di dalam kokpit pesawat umumnya tergantung pesawat dan itu bisa sudah umumnya ya. Tapi SBAS dan GBAS ini sudah tergantung masing-masing negara ya. Setahu saya Indonesia belum ya, kita belum punya SBAS. Kemudian GBAS juga di bandara-bandara di Indonesia belum ya. Jadi bandara di Indonesia masih menggunakan instrument landing system ILS ya atau microwave landing system MLS ya. GBAS itu belum ada ya di bandara Indonesia ya. Meskipun sekarang Kementerian Perhubungan setahu saya kerjasama dengan BRIN 8 ya, terus berusaha menggenjot ini ya, LBAS, SBAS dan GBAS ya.
Jadi ini saya lihat potensi ke depan juga ya untuk pengembangan GPS di Indonesia ini besar sekali di perhubungan udara ya, meskipun agak ketat lah ya. Kemudian aplikasi rekreasi dan keolahragaan ya kita harapkan nanti kalau receiver multi GNSS ada di telepon genggam kita ya, ini bisa kecepatan posisi di bawah 1 meter mungkin bisa langsung on gitu ya. Ini banyak sekali ya. Dan bahkan untuk pergerakan hewan itu di banyak negara sudah untuk konservasi ya, penelitian satwa liar ini sudah banyak yang pergerakan-pergerakan migrasi hewan-hewan segala macam dipantau menggunakan GPS ya. Kedepannya tentunya dengan adanya multi GNSS, ada integrasi dengan IoT, AI ya. Ini menarik sebenarnya ya. Bisa saja mahasiswa nanti kalau di ITENAS mungkin bikin skripsi, misalnya memantau hewan apalah di Jawa Barat ya. Kalau di ujung kulon mungkin badak itu bisa ya, kita pantau. Kemudian untuk pemetaan dan survei pemetaan di Indonesia, saya pikir GPS sudah banyak sekali digunakan ya di lingkungan BIG, BPN ya, sudah banyak lah ya. Jadi kita tahu semua. Dan nanti kita lihat tren ke depan itu memang multi GNSS dan CORS ya, atau real time system ya, RTK atau real time precise point positioning ya. Ini yang BIG punya, yang jaring statik, saya pikir jaringan pasif statik ini lama-lama akan nggak tahu berapa lama lagi nanti terganti dengan jaring kontinu ya. Meskipun jaringan pasif statik ini tetap perlu ya, tapi kecenderungannya orang memang lari ke CORS ya, dan multi GNSS. Dan juga BIG setahu saya juga akan terus mengembangkan stasiun INACORS-nya, dan tentunya kita harapkan nantinya stasiun-stasiun baru itu sudah menggunakan receiver multi GNSS ya, dan laju data rate-nya kalau bisa lebih tinggi ya, kalau bisa di atas 1 Hz ya. Karena untuk keperluan gempa, tsunami nanti bisa dimanfaatkan ya. Kalau ini untuk BPN saya pikir sudah kita semua tahu, tapi BPN memang sudah ada ya. Jadi memang susah untuk dimodernisasi jaringannya ya, kecuali kalau ini ulang ya atau diganti ke CORS ya. Dan ini course-nya BPN, kecenderungan tren prospek ke depan kalau saran saya sih memang jaring GNSS-nya BPN ini, course BPN ini kalau bisa diintegrasikan ya dengan yang punya BIG ya, agar di Indonesia ada satu saja ya, jadi tidak membingungkan dan pendanaan dan segala macam operasionalisasinya lebih efektif, efisien lah ya. Yang lain-lain sama ya. Nah, berbagi datanya memang cenderungannya sekarang ini kan kita ngedownload dari waktu ke waktu ya. Mungkin ke depan itu trennya itu ada bisa real time ya, real time data sharing atau semi real time lah ya. Apalagi untuk keperluan mitigasi bencana ya, dia perlu real time atau semi real time. Dan untuk realisasi kerangka referensi nanti kita lihat juga trennya ya akan multi GNSS, CORS ya, real time ya, apakah terutama real time precise point positioning ya, dan dia akan lebih akurat, lebih presisi lah ya. Dan ini juga digunakan oleh BIG ya. Dan untuk pemetaan dasar saya pikir semua sekarang umumnya berbasiskan GPS lah ya. Apakah untuk penentuan GCP atau navigasi pesawat saat survei, drone atau UAV ya, semua kita berbasiskan GPS ya. Tapi ke depannya saya lihat nanti dengan adanya receiver multi GNSS lari ke sana semua ya, dan semua ke sistem real time lah. Kecenderungan ke sana kan. Kan orang sekarang ingin lebih cepat ya, lebih kecil, lebih murah gitu ya, semacam itu, lebih teliti gitu ya. Mintanya banyak tapi lebih murah dan lebih cepat ya. Dan juga nanti untuk berbagai ketelitian peta dasar, saya pikir semua orang akan mencari multi GNSS dan CORS ya, yang sifatnya real time dan lebih akurat, lebih presisi ya. Karena tuntutannya semacam itulah ya. Dunia bergerak lebih cepat, ingin lebih efisien, lebih efektif ya. Jadi komunitas geospasial juga harus seperti itu ya, harus mengikuti. Untuk survei pemetaan darat, saya pikir trennya hampir sama. Cuma memang nanti ada lebih banyak integrasi sekarang ya, integrasi dengan banyak sistem ya.
Ini contoh lah ya. Ini sudah cukup lama GNSS dan Total Station ya. Ini GNSS receiver, ini Total Station. Jadi terutama untuk medan yang tertutup hutan dan segala macam, begitu tertutup kita main poligon Total Station, terbuka dia otomatis langsung GPS ya. Kemudian juga ini laser positioning system dan GPS. Banyak digunakan untuk menentukan posisi objek-objek yang susah dicapai ya. Atau untuk militer juga banyak menggunakan ini ya. Atau untuk positioning pohon juga bisa ya. Ini GPS dan laser positioning system. Nah ini juga banyak yang terbaru ini ya. Ini dari Leica dan Trimble saya pikir punya ya. Jadi GNSS dan AMU ya. Jadi kita nggak perlu centering lagi. Misalnya untuk kadaster kan kadang-kadang sulit ya. Kita ingin mendirikan di sini nggak bisa dengan GPS ya. Jadi cukup dimiringkan saja. Jadi penentuan posisinya nanti ditentukan di sini. Kemudian ada AMU menentukan inklinasi dan arah azimut. Kita bisa menentukan posisi titik di bawah ini. Ini banyak manfaatnya ini ya. Jadi ini GPS receiver atau GNSS receiver dengan kompensasi kemiringan ya. Jadi orang nggak perlu lagi centering persis ya. Ini terutama untuk kadaster ini di wilayah kita. Perkotaan kan sulit ya. Bawah genteng, atap genteng, segala macam. Kita miring saja ya. Atau di hutan lah ya. Kalau batas hutan dan segala macam susah. Nah kemudian GPS dan terrestrial laser scanners ya. Ini juga mulai banyak. Sekarang ini ya nanti ke GNSS semua ini ya, meskipun banyaknya sekarang masih GPS untuk TLS dan LPS ya. Ini kecenderungan ke depannya ini semakin banyak integrasi lah ya. Kadaster saya pikir sama lah ya. Ininya sama integrasinya. Saya pikir multi GNSS, CORS ya, kemudian integrasi dengan sistem surta lainnya ya. Terutama dengan Total Station. Ya kalau teman-teman yang suka survei kadaster di Indonesia tahulah kondisi kita kan tertutup segala macam ini itu ya, banyak bangunan. Paling gampang memang integrasi dengan Total Station atau LPS ya. Jadi untuk apakah itu penentuan batas, rekonstruksi dan segala macam ya, kita biasanya tidak mungkin bisa langsung berdiri di titik-titik batas persil ya. Di Indonesia ini campuran sekali persilnya kan, terbuka, semi terbuka, tertutup ya. Jadi memang perlu integrasi antara GPS, GNSS dengan Total Station dan LPS ya, kalau saya lihat ya. Kemudian juga nantinya kita lihat, dan ini sudah dipakai sebenarnya ya oleh teman-teman di BPN ya untuk PTSL ya, yaitu menentukan batas persil berdasarkan citra satelit ya atau foto udara, meskipun tidak semudah yang dibayangkan, tapi nantinya mungkin dengan adanya foto udara dan CSRST yang lebih tinggi resolusinya, kemudian receiver multi GNSS ya, mungkin kita sebagian yang terbuka bisa kita bereskan lah ini ya. Nah, kemudian untuk 3D kadaster juga nantinya ya harapannya di sini memang sebenarnya ya, integrasi GNSS dan terrestrial laser scanner ya. Ini prospek ke depan kita, dan juga tentunya integrasi GIS dan BIM ya, Building Information Management. Ini semuanya nanti memerlukan apa ya? Satu sistem koordinat yang sama yang itu bisa disuplai oleh GPS atau GNSS ya. Dan ini menarik juga ya, karena 3D kadaster ini juga harus mulai banyak berkembang lah di Indonesia ya. Banyak sekali gedung-gedung, apartemen dan segala macam yang kita perlu buat 3D modelnya lah ya untuk kadaster 3 dimensi. Kalau untuk pemetaan fotogrametri pesawat UAV drone, saya pikir teman-teman sudah tahu lah ya, atau adik-adik mahasiswa ya, kita perlu GPS selama ini, tapi nantinya ya ke multi GNSS ya, dan integrasi dengan sensor pemotretan lainnya yang presisi ya. Terserah mau pakai LiDAR, mau pakai foto yang digital dan segala macam lah ya. Jadi multi GNSS trennya ya.
Untuk mobile mapping juga saya pikir saat ini sudah banyak sekali ya beredar sistem-sistem yang mengkombinasikan banyak ya. Kita tahu Google Street Map ya, kalau ini buatan Cina kalau tidak salah, Tiongkok ya. Ada antena GPS, ada AMU, ada TLS-nya ya, ada spherical camera ya, macam-macam ya. Tinggal tambahin aja mau pakai video dan seterusnya ya. Memang nanti kecenderungannya itu multi GNSS, beragam sensor tambah banyak, dan tentunya IoT dan AI ya. Ini main semua di sini ya. Untuk memetakan sepanjang jalur itu ya. Dan ini sebenarnya kalau cukup ini nanti bisa ditaruh di UAV kalau dia cukup ringan ya. Kalau ringan, lebih ringan lagi drone ya. Nah itu kita lihatlah perkembangan nanoteknologi nantinya ke depan ya. Kalau untuk survei pertambangan saya pikir hampir sama lah ya, multi GNSS, CORS dan segala macam ya. Ini juga aplikasi yang besar di Indonesia ya. Kita ini banyak sekali tambang sebenarnya ya. Dan itu semua pemanfaatannya itu GPS itu udah dari dulu seingat saya ya. Apalagi sekarang TLS, kemudian total station dan segala macam masuk semua di sana ya. Jadi perkembangannya ini survei pertambangan ini besar sebenarnya, market besar sebenarnya, tapi kadang-kadang terlupakan oleh komunitas geospasial ya. Ini penting sebenarnya ya. Ini market besar di Indonesia. Pertanian juga sebenarnya ya. Ini banyak sebenarnya. Meskipun ya memang pertanian di kita masih tradisional, tapi lama-lama kalau pertanian besar mulai lebih berkembang, ini pemanfaatan GNSS, IoT, AI, macam-macam ini makin penting di pertanian dan perkebunan tentunya ya. Dan ini memang precision farming di kita belum lah ya. Tetapi nanti ke depannya saya lihat akan semakin banyak ya. Ini navigasi kendaraan pertanian presisi itu bahkan sampai perlu ada yang untuk milimeter ya. Untuk penanaman, pelubangan, penjangkulan, pembajakan ya. Di luar negeri sudah umum ya dari dulu ya, tapi di kita belum lah ya. Tapi perkebunan besar saya pikir mungkin mulai ya, dan ini kecenderungannya sama lah ya dengan yang lain-lain. Kehutanan juga sama saya pikir ya, dan aplikasinya hampir banyak sekali ya. Jadi ini bagi teman-teman mahasiswa dari Prodi Teknik Geodesi, Geomatika, bisa kelihatan dari sini bahwa lapangan pekerjaan kalian tuh banyak sebenarnya ya. Jangan takutlah, di Indonesia ini banyak sekali ya. GPS untuk GIS juga sudah banyak ya. Nanti kecenderungannya ya semua kita ke multi GNSS ya. GIS bergabung dengan BIM ya, kemudian berintegrasi dengan IoT dan AI ya. Memang itu era sekarang ke sana semua ya. Kebijakan satu peta pun dari dulu sebenarnya sudah menggunakan GPS ya, karena satu referensi, satu standar itu mau nggak mau nanti mengacu ke sistem referensi koordinat, dan tentunya ke yang paling mudah untuk Indonesia ya GPS ya, karena kita negara kepulauan ya. Nantinya ya GNSS, kemudian sistem CORS BIG juga tambah banyak seluruh Indonesia ya, jadi lebih mudah. Dan tentunya IoT dan AI itu jangan dilupakan ya, untuk adik-adik mahasiswa geodesi geomatika, masuk ke IoT dan AI ya, itu sekarang big data analytics segala macam berbasiskan inilah ya. Jadi satu data Indonesia juga sama ya. Jadi nanti semua data atribut posisinya memang harus ke sistem yang sama, dan yang paling mudah saat ini ya efektif efisien untuk menyamakan sistem referensi koordinat memang GPS dan GNSS nantinya ya. Itu sudah di seluruh dunia sudah begitu ya, sudah internationally accepted ya. Untuk bidang kelautan sama ya, sama semua ya. Kalau kita lihat aplikasi kelautan juga banyak, dan ini juga di Indonesia banyak sekali. Jadi teman-teman yang punya prodi teknik geodesi geomatika coba juga mulai masuk ke survei kelautan, hidrografi ya. Itu penting ya. Waktu saya bertugas di BIG itu yang diwanti-wanti pemerintah salah satu itu ya. Ada yang bilang, Pak Hasan, kalau pemetaan di daratan kan lebih mudah ya, satelit nampak, kemudian kita bisa terbangin UAV, drone, fotogrametri, macam-macam bisa. Tetapi begitu laut, dasar laut, nah ini
Jadi saya pikir profesi hydrographers ini perlu lebih digalakkan di Indonesia ya, karena wilayah kita wilayah laut. Kita harusnya lebih ke depan itu lebih perlu banyak hydrographer ya. Tentunya surveyor tentunya perlu sekali, tapi surveyor yang hydrographer ini juga harus ditambah ya. Percepatannya harus digenjot juga ya. Kebetulan mungkin ada ketua ISI di sini ya. Jadi tolong diperhatikan, hidrografi ini penting sekali ya. Kita ketinggalan ya. Banyak wilayah Indonesia itu yang uncharted ya. Uncharted Sea of Indonesia itu big issue ya. Lain-lainnya banyak sekali ya untuk keperluan kelautan ini. Ini ladang pekerjaan untuk para surveyor dan hydrographers dan geographers di Indonesia ya. Ini sekali. Hydroceanografi ini seperti saya sudah katakan, tren dan prospeknya cepat, tapi problem utama kita di Indonesia SDM ya. Jangankan hydrographer, surveyor saja kita kekurangan sebenarnya ya. Waktu saya di BIG itu kita pernah mendata, kita kekurangan surveyor dari level SMK sampai S1 itu 20.000 sebenarnya ya. Makanya jangan heran kalau begitu ada investor dari negara-negara asing perlu surveyor, dia terpaksa tidak bisa menggunakan surveyor Indonesia memang karena nggak ada ya. Akhirnya bawa surveyor dari negara masing-masing. Tapi kan jadi masalah sosial, kemudian diprotes macam-macam ya. Jadi ini untuk kita semua lah ya. Jadi SDM ini penting ya. Prospek tanpa SDM ya kemudian kita jadi hanya penonton saja ya, yang mengerjakan orang lain nanti. Ini transfer MSL antar dua stasiun pasut, ya kita bisa menggunakan multi GNSS, geoid presisi, metode precise point positioning lah ya. Tapi ini mungkin nanti diinikan saja. Nah ini yang terakhir, untuk sistem bumi kita kan negara banyak bencana, gempa bumi, GPS itu bisa untuk penilaian resiko gempa bumi ya. Nah nantinya memang kecenderungannya itu multi GNSS dan higher data rate ya. Kalau untuk survei kan kita perlu mungkin setiap 15 menit cukup ya data, atau setiap 15 detik ya, 15 detik. Tapi kalau untuk gempa itu biasa setiap 1 detik atau lebih cepat ya. Dan harus real time ya. Dan untuk peringatan dini tsunami ya, saya tahu sekarang teman-teman BIG bekerja sama erat dengan BMKG untuk memanfaatkan jaringan Inacors itu untuk keperluan tsunami early warning ya. Dan GPS buoy juga sudah banyak ya dipasang oleh BPPT. Tapi nantinya tentunya nanti ini jadi multi GNSS dan laju data bisa lebih cepat ya. Kalau dalam kasus terjadi tsunami kan harus cepat ya. Kalau cuma setiap 15 detik mungkin tsunami-nya udah kemana ya. Tapi kalau setiap 1 detik lebih cepat ya. Dan harus trennya itu memang berbagi data secara real time ya. Dan ini bidang yang sebenarnya sekarang sedang ramai juga, GPS seismology ya. Kita menggunakan data rate yang lebih tinggi, 1 Hz atau lebih tinggi ya, pengamatan GPS setiap 1 detik atau lebih cepat ya. Terutama untuk menentukan magnitudo gempa dan segala macam ya. Karena membantu seismometer ya. Kalau untuk gempa-gempa yang besar biasanya seismometer nanti punya problem ya untuk menentukan magnitude secara cepat ya. Dan itu sekarang coba di backup dengan GPS course, tapi high data rate ya. Dan ini tentunya nanti BIG dan BMKG yang bekerja sama ya. Ini sesuatu yang menarik sebenarnya, GPS seismology ya. Perkembangan ke depannya banyak ya. Dan tentunya juga di samping itu juga GPS bisa digabungkan dengan seismometer. Kalau GPS memberikan informasi tentang pergerakan, displacement ya, dinamik maupun statik. Kalau seismometer kan memberikan kecepatan ya, kecepatan gempa. Kemudian akselerometer memberikan akselerasi percepatan gempa. Nah, kalau percepatan dari akselerometer, kecepatan dari seismometer dan displacement dari GPS digabungkan, nah ini untuk keperluan tsunami early warning atau earthquake early warning akan sangat bermanfaat ya. Dan setahu saya juga BIG dan BMKG itu bekerja dalam konteks ini ya, seismogeodesi ya. Ini menarik ke depannya ini ya. Dan sekarang mulai dicoba ya pelan-pelan ya.
Kemudian ini juga yang sebenarnya tren ke depan. Jadi untuk keperluan geodinamika, banyak pertemuan lempeng itu adanya di dasar laut ya. Nah, kalau di luar negeri sudah banyak dulu diterapkan ya, menggabungkan GPS dengan akustik ya. Nah, di kita belum ini ya, karena memang mahal biasanya ya. Tapi kecenderungannya ya sama ya, multi GNSS, higher data rate, dan real time ya. Ini GPS akustik ini menarik ya, dikembangkan banyak di Amerika dan di Jepang ya, sistem ini ya. Kemudian kalau studi land subsidence saya pikir sudah banyak ini ya di Indonesia, dan kecenderungannya sama lah ya, multi GNSS, COS, dan segala macam ya. Kemudian untuk deformasi gunung api juga ya, tadi sudah disebutkan ya, kita berduka atas kejadian di Semeru ya. Jadi sebenarnya tim kami pun dulu pernah survei deformasi di Gunung Semeru kira-kira tahun 2003 kalau nggak salah ya. Dan saya juga sempat naik ke puncaknya, ke Mahamerunya. Kita mengukur juga ketinggian Mahameru dengan GPS ya. Tapi ke depannya memang deformasi gunung api ini ya bisa dengan GPS course, multi GNSS, plus INSAR ya, plus metode-metode lainnya tentunya ya, seismometer, akselerometer, gravity, dan segala macam ya. Dan bahkan dengan drone, dengan UAV ya, untuk visualisasi ya. Tapi memang ini perlu sebenarnya ya. Gunung api ini ada 127 yang aktif di Indonesia. Dan terus terang saja kalau saya amati memang ini harus diperkuat ya sistem pengamatannya ya. Jadi penganggaran untuk badan geologi di setiap pos pengamatan ini harus diperkuat, peralatannya harus diperkuat lah ya, biar bisa lebih efektif, efisien ya. Untuk longsor juga GPS ini, GNSS bisa dimanfaatkan ya. Kita dulu sudah pernah nyoba di Ciloto, kemudian di Garut Selatan ya, Bu Vera dari KK Geodesi ya, dan Pak Irwan Gumilar ya, kemudian ada di Megamendung segala macam ya. Memang kalau bisa nanti kalau tersedia jangan receiver ya, jadi semacam board multi GNSS yang murah meriah, kita bisa pasang di berbagai tempat yang rawan longsor, kemudian pakai telemetri ya, kita bisa pantau pergerakannya ya, jadi early warningnya lebih cepat ya. Kedepannya itu kalau receiver, sensor itu lebih murah dan segala macam, saya pikir bisa ya mulai ya. Jadi kita harus berpikir untuk aplikasi yang lebih cepat, lebih murah, lebih efektif, lebih efisien ya. Itu banyak ya. Kemudian deformasi bendungan ya. Bendungan di Indonesia itu banyak sekali ya. Dan selama ini memang terlupakan oleh kawan-kawan di dunia geospasial ini ya. Dulu kita pernah memantau Jatiluhur, kemudian Waduk Dharma di Kuningan ya. Tapi banyak sekali ya bendungan dan waduk. Coba mungkin Jati Gede, nah itu yang di Sumedang, coba mulai dipantau ya oleh rekan-rekan mahasiswa atau bikin skripsi di sana ya. Ini juga dulu proyek-proyek skripsi ya. Dan nantinya akan lebih dengan multi GNSS, real time, IoT gitu ya, lebih mudah lah sekarang memantau ya. Kita bisa lah dunia akademik kita mulai saja. Kalau nunggu pemerintah kan lama ya. Kita propose saja sendiri, nanti bisa lah ini kerjasama dengan pihak industri ya. Untuk airborne gravimetry juga trennya nanti multi GNSS dan higher GNSS data rate ya. Ini terutama yang melaksanakan yang memang teman-teman BIG ya, atau perusahaan-perusahaan besar di industri pertambangan yang mereka perlu informasi geoid gravimetry lebih cepat, mereka bisa ya. Tapi saat ini BIG yang melaksanakan ya. Kemudian ini total electron content juga perlu. Ini teman-teman dari BRIN 8 sekarang ya. BRIN 8-nya di BRIN ini banyak memantau ini menggunakan GPS. Nantinya tentunya GNSS dan higher GNSS data rate ya. Teman-teman di geodesi juga ini terutama untuk penelitian ya. Kemudian untuk studi meteorologi, ini banyaknya teman-teman BMKG ya, dan juga 8 yang bagian klimatologi kalau tidak salah ya. Jadi ini juga menarik ya, dan di ITB juga banyak ini ya, Pak Dudi, Pak Wedianto ya, mempelajari ini ya, pemanfaatan GPS untuk studi meteorologi,
dan nanti tentunya kecenderungannya multi GNSS ya. Laju dan arah angin ini juga teman-teman BMKG ya, apakah itu drop sonde atau wind sonde atau GPS wind sonde ya, ini juga sudah banyak dimanfaatkan ya. Jadi ini masuk dalam konteks keilmuan GPS meteorologi ya, atau GNSS meteorologi ya. Jadi teman-teman bisa lihat kemana-mana memang pemanfaatan GPS GNSS ini ya. Kemudian ini GPS reflektometri ini potensial untuk Indonesia sebenarnya ya. Jadi dalam aplikasi ini 2 receiver dipakai ya, yang satu di atas yang upward looking seperti biasa, yang bawah downward looking. Jadi 2 receiver sekaligus mengamati langsung dan refleksinya ya. Nah, nanti bisa mempelajari karakteristik bidang pantulan ya. Kalau di sini air, bisa mempelajari macam-macam di sini ya. Ini menarik sebenarnya ya. Ini juga di Geodesi ITB sedang dicoba-coba oleh Pak Dudi ya. Tapi belum pesawat, tapi masih di pinggir pantai lah ya, dengan menggunakan pole dan seterusnya ya. Dan nanti multi GNSS, higher GNS data rate akan menarik ya. Jadi kita lihat ini bidang ilmu kita geodesi geomatik ini kemana-mana ya. Jadi itu juga mudah-mudahan menjadi pemacu semangat untuk rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, sebagai penutup, saya pikir waktunya sudah habis. Ada sejumlah tren ya, prospek terkait pemanfaatan GPS. Mungkin rekan-rekan sudah bisa melihat tadi ya. Jadi yang pertama tentunya receiver multi GNSS. Ini akan semakin banyak tersedia di pasaran nantinya ya. Dengan perkembangan nanoteknologi, saya pikir ini tidak akan mahal lah ya, akan menjadi lebih kecil. Jadi itu tren biasa ya. Ini saya kasih contoh saja, waktu saya kuliah dulu, waktu saya S2, S3 di Kanada tahun 90, itu GPS receiver yang saya gunakan itu TI-4100, itu sebesar microwave itu, tipe geodetik microwave sekarang. Tetapi kemudian cepat sekali, tipe geodetik pun sekarang udah bisa kayak seperti genggaman ya. Jadi dalam kira-kira 30 tahunan itu reduksi ini cepat sekali. Dulu harganya itu 500 jutaan pada zaman itu ya. Kemudian sekarang tipe yang segitu-gitu kan sudah puluhan juta ya. Atau bahkan ada yang lebih murah ya. Jadi kita lihat nantinya dengan perkembangan teknologi, receiver itu akan semakin mengecil ya. Dan semakin teliti ya. Jadi ini kecenderungannya. Kemudian juga produk pasti akan semakin teliti, presisi, andal ya. Dan kemudian dengan perkembangan teknologi ICT yang cepat ya, itu higher data rate itu memungkinkan ya. Sekarang itu mungkin 20 Hz itu ada ya. Jadi dalam 1 detik itu bisa 20 kali pengamatan ya. Nanti mungkin kalau untuk keperluan gempa lebih cepat gitu ya, atau untuk keperluan pesawat tempur dia harus lebih cepat dan seterusnya ya. Dan saya percaya receiver itu akan semakin kecil, cepat, efisien dan lebih murah ya. Dan receiver multi GNSS di telepon genggam itu akan semakin menarik, sehingga begitu kita pencet mungkin di bawah 1 meter bisa itu kalau multi GNSS ya, kalau terbuka ya. Kemudian sistem GNSS course dan juga sistem real time ya, di GPS, RTK, real time precise positioning akan semakin berkembang ini ya. Karena orang ingin lebih cepat, lebih murah ya, dan lebih efektif, efisien ya. Kemudian berbagi data secara real time akan semakin umum. Kemudian integrasi receiver GNSS dengan sensor-sensor lainnya mungkin ini akan bertambah ini ya. Ini baru 4, sekarang ini bisa bertambah lagi ya. Kemudian juga integrasi GNS dengan IoT dan AI ini akan semakin banyak lah ya, beragam aplikasi. Dan tentunya ini micro mobility ya, ini isu ke depan. Nah mudah-mudahan ini hal-hal yang semacam ini coba kita antisipasi ya, oleh rekan-rekan adik-adik mahasiswa di dunia geospasial. Jangan sampai nanti justru kita hanya jadi penonton saja ya. Kalau bisa kita terlibat ya, involve ya. Dan seperti dikatakan Bu Moderator tadi, kalau informasi lebih lengkap bisa dilihat di buku saya yang terbaru ini ya, tersedia di Tokopedia ya, di Ganesha Bookstore.
Itu saja dari saya. Terima kasih Bu Rika. Mohon maaf, mudah-mudahan waktunya tidak bablas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Hasan. Menarik sekali ini eh, teknologi GPS ini sudah sangat luas ya dipergunakan, baik itu di semua bidang ilmu pengetahuan dan juga di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin untuk para adik-adik mahasiswa yang bukan dari prodi geodesi, nah kalau kalian pesen Gojek nih mudahnya gitu ya, pasti si AA Gojeknya tuh suka bilang, Neng sesuai posisi, Neng sesuai posisi penjemputan. Nah itulah yang istilah, oh ini GPS, posisi penjemputannya tuh di sini, di titik ini. Nah itulah GPS ya, gampangnya gitu. Nah tentunya kalau bagi masa prodi teknik geodesi, ini sangat menarik sekali nih aplikasi dari GPS dan GNSS ini untuk skripsi, untuk tugas akhir. Nah banyak sekali nanti si GPS ini akan diaplikasikan kemana nih? Untuk apa nih? Nah, silahkan dipikirkan nanti saya mau tugas akhirnya apa atau skripsinya apa. Dan tentunya teknologi ini, semua teknologi, baik itu GPS, GIS, remote sensing, hidrografi, dan lain sebagainya, ini harus kita integrasikan gitu ya, dengan tren terbaru pada saat ini, yaitu mengenai Internet of Things, ya IoT atau Artificial Intelligence. Nah, itu harus berkaitan, harus berintegrasi. Baiklah, Pak Hasan, wah, sudah ada banyak penanya ini. Sepertinya harus dipilih ya Pak ya. Gitu karena di sini FTSP akan membagikan 2 bukunya Pak Hasan gitu yang berjudul penentuan posisi dengan GPS dan aplikasinya bagi penanya terbaik. Nah, bagaimana? Apakah Bapak yang akan memilihnya atau saya yang memilihnya Pak? Bu Rika aja yang milih. Oh, baik. Baik, Kalau Pak. nanti saya nggak enak. Baik, kalau gitu saya pilih aja karena waktunya terbatas. Akan saya pilih saja. Yang pertama itu mungkin dari Adit Febriana Surya dari Teknik Geodesi ITENAS. Izin bertanya Pak, bagaimana pelaksanaan kebijakan GNSS di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain di Asia Pasifik selain pembangunan SBAS di Indonesia yang sudah dipaparkan tadi. Baik Pak, silakan. Itu baru satu Pak. Oke, ini dari Adit ya. Kebijakan GNSS di Indonesia. Jadi kalau sebenarnya sistem GNSS, GPS ini sebenarnya sistem yang apa ya? Kalau saya katakan less regulated ya. Selama seseorang bisa beli GPS receiver atau GNSS receiver, maka dia bisa menggunakan ya di mana saja, kapan saja kan. Atau sama seperti kalau kita punya GNSS receiver, kemudian kita menggunakan untuk keperluan kita kan tidak ada regulasi yang menginikan ya. Memang secara internasional tidak ada. Nah, regulasi itu baru masuk begitu dia terkait dengan hal-hal yang menyangkut keselamatan publik ya. Misalnya untuk penerbangan. Nah, itu baru regulasinya ketat. Jadi belum sampai saat ini GPS belum disertifikasi sebagai sistem navigasi satu-satunya untuk landing, belum dikasih itu karena integritasnya ya. Kemudian mungkin untuk yang vessel traffic service di kapal, itu mulai regulasi masuk di situ ya. Jadi regulasi itu masuk begitu dia menyangkut kehidupan banyak orang ya, keselamatan publik, dia masuk di situ. Tapi di luar itu saya pikir ini untungnya the beauty of GPS atau GNSS itu less regulated ya. Dan ketelitian terserah kita saja ya. Kalau kita misalnya punya proyek ngerjain gitu ya, kadaster ya terserah kita aja mau pakai receiver mana, segala macam ya. Tidak ada regulasi yang ketat. Nah, mungkin nanti kalau RTK dan segala macam mulai regulasi kalau kita misalnya ngirim data ya, untuk komunikasi data, nah itu ada frekuensi-frekuensi tertentu yang harus dipakai ya, nggak boleh mengganggu bandwidth orang lain ya atau untuk komunitas lain ya.
Jadi yang diregulasi itu kalau menyangkut kebutuhan publik, keselamatan publik, dan menyangkut komunikasi data. Nah itu mulai main ya di situ ya. Jadi nggak terlalu banyak masalah lah ya. Ini yang menarik dengan GNSS itu ya ininya. Baik, betul. Terima kasih Pak. Baiklah kita langsung saja ke penanya selanjutnya. Ini ada dari Yulifa dari UIGM. Izin bertanya, Prof, untuk lokasi dengan tingkat sedimentasi yang sangat tinggi, metode seperti apakah kita dapat melakukan monitoring dan analisis terkait perubahan morfologi wilayah pesisir sebagai dampak dari kenaikan muka air laut, mengingat ada beberapa pulau di wilayah pesisir Banyu Asin sudah mulai tenggelam dan ada yang hilang. Mohon sharingnya Prof, itu katanya pertama Pak. Waduh, ini panjang sekali pertanyaannya. Yang kedua, saya tertarik dengan informasi Profesor tadi, mengingat kita sedang melakukan uji coba robotik integrasi dari GPS dan alat sounding akustik manual untuk melihat kondisi dasar perairan. Nah, bagaimana kita mengecek validitas alat tersebut? Baik, silakan Bapak. Ya, ini pertanyaannya Yulifat tidak terkait penuh dengan GPS INSS ya. Kalau untuk lokasi tingkat sedimentasi, saya pikir ini memang harus berbasiskan kepada yang paling gampang sih sebenarnya metode remote sensing sekarang ya. Kalau perubahan morfologi dan segala macam bisa pakai optis atau bisa remote sensing yang sifatnya pakai radar ya. Mungkin ini nanti pertanyaannya ke Pak Josafat ini lebih pas ini ya, pakai INSAR dan segala macam ya. Kalau pakai GPS, pengalaman saya agak berat kalau di kawasan yang berdelta atau sedimen semacam ini kita menempatkan titik ya. Meskipun bisa saja sebagai GCP ya untuk penggunaan nantinya apakah INSAR, apa kemudian optical remote sensing ya bisa ya. Tapi tidak recommended untuk menggunakan GPS only ya. Dan ini tren ke depan juga yang saya lupa sebutkan. Dalam mempelajari suatu fenomena, usahakan mengintegrasikan sebanyak mungkin metode. Itu sudah menjadi apa ya tren ke depan ya. Jadi gunakan kalau ada misalnya foto lidar gunakan, ada citra satelit remote sensing, INSAR gunakan, ada GPS gunakan ya. Sebanyak mungkin lah ya, yang nomor satu itu ya. Kemudian untuk robotik, nah ini yang di bawah laut ya. Memang problemnya GPS itu GPS tidak bisa masuk ke bawah dasar laut kan. Nah ini memang ya. Dan kebetulan di S3 di TB ini sekarang ada yang berusaha mengembangkan sistem navigasi dan pemetaan visual underwater ya. Ini menarik memang. Nanti harus digabungkan dengan akustik ya, alat sounding ya. Jadi GPS itu dia perlu melihat satelit ke atas. Nah, kalau akustik bisa ditanam di dasar laut. Tinggal mengintegrasikan ya. Kemudian kalau mau pakai apa? Kalau untuk batimetri, kok jadi saya lupa namanya itu ya. Rika ingat itu ya. Apa, Pak? Kalau untuk sounding kita pakai apa itu? Echo sounder ya. Echo sounder, Pak. Ya. Echo sounder. Nah, itu ya harus digabungkan ya. Nah, validitasnya, nah untuk melihat kondisi dasar perairan, validitasnya bagaimana? Kalau dulu, kalau kita survei hidrografi dulu, biasanya kita ada namanya coring ya. Kita core aja, kita ambil sampel ke dasar laut ya. Tapi memang problemnya kalau lautnya dalam, nah itu coringnya lebih dalam ya. Tapi kalau misalnya enggak sih gampang itu ya. Ada peralatannya ya kalau untuk survei hidrografi. Nah ini yang seperti saya katakan tadi, survei hidrografi itu penting lah ya. Jadi Yulifa kalau dari sini nanti kita lihat GPS atau GNSS itu sebagai bagian dari berbagai sistem gabungan ya. Jadi nggak bisa satu ya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Prof. Hasan. Karena waktunya terbatas, jadi mungkin yang sebagai pemenang atau mendapatkan buku dari karangannya Pak Hasan, persembahan dari FTSP, yaitu Adit, ya Adit
dan juga Mbak Yulifa dari UIGM. Nah, kepada para yang mendapatkan buku tersebut, dimohon untuk kontak kepada co-host ya, kontak kepada co-host Febri untuk menginformasikan nama dan nomor teleponnya, nanti panitia akan menghubungi. Baik, terima kasih Pak Profesor Hasanuddin. Terima kasih atas kedatangannya. Mungkin sebelum beranjak ke pembicara berikutnya, ada baiknya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk kepada para peserta, silakan untuk on cam kamera, kita akan berfoto bersama. Oh ya Bu Rika, ya. Tadi bahan presentasinya itu udah saya share ke Pak Sony. Mangga di-share ke para peserta aja. Oh ya, baik. Jadi baik, para Pak. peserta bisa baca-baca punya saya tadilah ini ya, PDF-nya udah saya share ya. Ya, baik. Oh ya, dan info juga untuk para peserta untuk sertifikat dan materi ini akan kami emailkan kepada masing-masing email yang sudah tertera pada absensi yang dibagikan oleh panitia.